نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك يا نبي. رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. نكست أصنام الشركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيما الكفر تداعدا يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله، من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. Fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali saya Diki Sanjay dapat menyapa Anda kembali, tentunya di majelis ilmu kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang disiarkan dari area kawasan Barat Monas di Jakarta Pusat. Sudah dibuka tadi dengan salawat dan pembacaan kitab Maulid oleh tim Hadroh Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia akan kedatangan guru-guru besar. Di antaranya adalah ada Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, ada Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, ada Habib Bagir bin Alwi bin Yahya, dan Habib Muhammad bin Abdurrahman Asegaf beserta guru-guru besar lainnya.
Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Dan tentunya juga untuk pemirsa yang ingin mengetahui informasi terbaru dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Dan tentunya pada tema kali ini adalah Tablik Akbar Nuzulul Quran dan juga Haul Ahlul Badar 1439 Hijriah. Baik pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera mendengarkan beberapa sambutan yang akan diberikan oleh Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Para habaib, para kiai, para tuan guru, tamu undangan yang hadir, dan yang paling khusus kru Majelis Rasulullah SAW, Ashabul Khidmah, dan yang kami cintai anak-anakku, jamaah Majelis Rasulullah SAW yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini ada dua peristiwa besar yang berjalan seiring. Yang pertama adalah Perang Badar. Maka kita memperingati haul Ahlu Badar Al-Kubra yang tadi dibacakan tahlilnya, ada 313 orang sahabat yang kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka semua ke dalam jannah yang tertinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Nuzulul Quran, juga pada 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui turunnya Al-Quran itu ada 3 penurunan. Pertama dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, itu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kemudian yang kedua adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Itu yang disebutkan di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti insyaallah dijelaskan panjang lebar oleh para guru kita. Kemudian yang ketiga dari Baitul Izzah di langit dunia kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama 23 tahun kurang lebih, dan salah satunya yang pertama surat Al-Alaq, dan itulah yang sebagian ulama menyatakan turunnya surat Al-Alaq itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang dipilih oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kita memiliki ada Nabawi TV. Ya, jadi kami menghimbau kepada seluruh jamaah dan juga yang menonton streaming untuk mendownload aplikasi Nabawi TV di Google Play, ya, di Play Store maupun juga di Apple Store, ya, supaya kita bisa terus mengikuti berbagai macam ceramah para ulama, ya, dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian kita juga memiliki MyMR. Ya, ini MR, ya, Majelis Rasulullah sedang merintis 2 usaha besar saat ini, walaupun dari mulai kecil dulu, yaitu air mineral dalam kemasan atau AMDK. Ini silahkan nanti mulai dibeli, mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita akan besarkan, kita akan sebar sampai ke berbagai daerah. Kemudian juga aplikasi e-commerce namanya MyMR, ini juga bisa di-download di Play Store. MyMR, MY kemudian MR. Silahkan di-download bagi yang mau berusaha, berdagang dan sebagainya, silahkan. Kemudian ada satu sahabat saya yang malam hari ini tidak sempat hadir, ya, namun beliau titip pesan, yaitu sahabat kita semua Ustadz Yusuf Mansur. Ya, beliau menyampaikan, ini saya bacakan. Kata beliau, Habib, saya kecapean banget, semalam tidur dari jam 2, kemudian sahur belum istirahat, belum sempat tidur sama sekali, acara barusan kelar, ya, sehingga kehabisan nafas, beliau izin pulang. Ya, mudah-mudahan kita doakan Ustadz Yusuf Mansur, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Kemudian juga beliau menyampaikan Pak Itren sudah dapat izin e-money, ya, dari Bank Indonesia, juga dari OJK. Nah, sudah lengkap, ya, jadi oleh karena itu bagi yang berminat silahkan untuk bergabung. Ini pesan dari beliau. Nah, anak-anakku sekalian jamaah Majelis Rasulullah, saya tidak akan berpanjang kata. Ya, saya ingin mari kita di majelis ini kita doakan
para pemimpin kita, pemimpin di Jakarta ya maupun juga pemimpin Indonesia, pemimpin di berbagai daerah ya termasuk juga di berbagai negara kaum muslimin agar diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mudah-mudahan seluruh manusia dan jin di bumi ini diberikan hidayah ke dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan juga para pemimpin kita diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memimpin masyarakatnya. Karena kita kaum muslimin disunnahkan mendoakan yang baik kepada para pemimpin, maka kita doakan para pemimpin kita mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas. Kemudian juga kita doakan yang hadir di majelis ini mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan segera untuk membayar hutangnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kena musibah mudah-mudahan diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang banyak bermaksiat mudah-mudahan dibukakan pintu taufik, dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dijauhkan dari maksiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir mari kita doakan di majelis ini guru kita yaitu Habibana Mundir. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di sini setelah karena hidayah dan inayahmu, juga karena wasilah dakwahnya Habibana Mundir. Ya Allah, ampuni dosa beliau, angkat derajat beliau, kumpulkan beliau bersama auliamu, kumpulkan beliau bersama nabimu sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang beliau sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh dakwah beliau, mudah-mudahan Allah senangkan hati beliau, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Karena kita masih membutuhkan dakwah beliau, masyarakat Indonesia masih membutuhkan dakwah beliau, dan juga seluruh dunia masih membutuhkan dakwah beliau. Ya Allah, Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya pemirsa, itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda ikan berikut, Cahaya Hati akan kembali dengan tausiah dari Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa. Maka dari itu, tetap di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله مكرمنا بسيدنا المصطفى الذي أرشدنا إلى سبيل الهدى المصطفى المجتفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang agung dan mulia ini, yang telah mengumpulkan kita pada malam yang padanya ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan, memberi pertolongan kepada ahlu Badr radhiyallahu anhum. Karena peristiwa Badr ini menjadi pelajaran untuk kita, menjadi pelajaran yang sangat jelas untuk kita bahwa orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh dengan perintah Nabi Muhammad, berpegang teguh dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kemenangan bagaimanapun caranya. Bagaimana 313 orang tanpa senjata yang lengkap, tanpa persiapan yang lengkap, mereka bisa mengalahi ribuan orang musyrik, ribuan orang kafir, jika tidak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ahlul Badr sebelum mereka pergi menuju peperangan, Rasulullah SAW
di kota Madinah berkumpul dengan para sahabatnya, bertanya, bermusyawarah kepada para sahabatnya. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana orang tertinggi sekalipun, orang termulia di sisi Allah, di saat ingin melakukan sesuatu meminta musyawarah dari orang lain. Ini adalah pelajaran untuk kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan musyawarah, dengan bermusyawarah satu sama lain. Dan juga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu barang-barang yang telah diambil oleh orang kafir Quraisy, ingin dikembalikan oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad katakan, jika kita tidak mendapatkan barang itu, maka kita akan berperang bersama orang kafir. Maka kita akan berperang. Lalu para sahabat banyak yang dari mereka sudah betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka berpegang teguh dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW meminta saran dari banyak sahabat. Berdiri Sayyidina Abu Bakar, berdiri Sayyidina Umar, berdiri banyak dari sahabat memberikan Nabi saran bagaimana menurut mereka, musyawarah dari mereka. Setelah semua banyak dari mereka berdiri, banyak dari mereka memberi saran, Nabi Muhammad SAW meminta lagi sampai salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, la'allaka tagsuduna, wahai Rasulullah, mungkin engkau memaksud kami, karena yang berdiri dari awal semua adalah kaum muhajirin yang datang dari Makkah hijrah ke Madinatul Munawwarah." Dan salah satu orang Madinah berkata, "Ya Rasulullah, mungkin kau memaksud kami," karena Rasulullah ingin tahu bagaimana pendapat orang Madinah. Apa mereka ingin ikut perang bersama Nabi? Apa mereka betul-betul berpegang dengan perintah Nabi Muhammad SAW atau bagaimana? Dan Rasulullah menjawab, "Bala, iya betul, aku memaksud kalian." Berdiri salah satu dari mereka, berkata dengan kata-kata yang sangat mulia, kata-kata kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, perangilah siapa yang kamu mau, maka yang kamu perangi adalah kita akan perangi. Dan selamatkanlah orang-orang yang kau ingin selamatkan, maka kami akan selamatkan. Dan kami akan berjalan di belakangmu sampai manapun. Jika engkau mendaki gunung tertinggi, kami akan naik gunung itu bersamamu. Jika kamu menelusuri laut-laut yang dalam, kami akan turun mengejarmu sampai mati." Kata-kata yang dia katakan membawa aroma kesetiaan kepada Nabi Muhammad, membawa aroma bagaimana kita taat kepada Nabi Muhammad apapun yang diinginkan, di saat kegembiraan, di saat kesedihan, di saat kemudahan, di saat kesulitan, kita akan terus berjalan bersamamu wahai Rasulullah. Maka gembiralah Rasulullah SAW. Dan dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW jika gembira, terang muka beliau. Dan sampai para sahabat menyebutkan bahwa jika Nabi Muhammad SAW sudah gembira, itu lebih menyenangkan bagi kita daripada humran ni'am. Humran ni'am adalah salah satu nama onta yang sangat dimuliakan, yang sangat mahal di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kegembiraan Nabi adalah sesuatu yang paling diidamkan oleh para sahabat. Gembiralah Nabi Muhammad SAW. Maka bergerak Nabi Muhammad SAW daripada Madinah menuju tempat Badr, yaitu Badr adalah nama sumur di sana. Dan kata Badr juga diartikan bulan, karena peperangan itu pas tanggal 17 Ramadan, waktu sempurnanya bulan. Waktu bulan menerang dengan sempurnanya. Sekarang kita bisa lihat bulan sempurna terang di hadapan kita. Seperti itu dinamakan perang Badr. Maka menjalanilah perang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang mulia menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa pasti Rasulullah akan mendapatkan kemenangan. Dan juga tidak mungkin Allah mengecewakan Rasulullah SAW. Tambah juga Nabi Muhammad malam seperti malam ini beliau menjerit, beliau nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta tolong kepada Allah seperti doa yang sering kali kita dengar.
Nabi Muhammad SAW berdoa ya Allah, jika kau tidak bantu kita, jika engkau tidak menyelamati kita, maka habislah umat Islam. Tidak ada lagi orang yang bisa mendirikan agama ini. Soalnya semua orang-orang yang kuat, semua orang-orang laki-laki sudah keluar dari Madinah untuk menuju Badr. Yang lain yang tersisa di Madinah adalah orang-orang tua, anak-anak dan perempuan yang tidak mampu berperang, tidak mampu melakukan apa-apa. Maka Nabi Muhammad berdoa, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta Allah Subhanahu wa taala membantu para sahabatnya, membantu umatnya. Sekarang kita lihat dampak dari doa Nabi Muhammad, dampak dari tangisan Nabi Muhammad, jeritan Nabi Muhammad pada malam itu. Apa dampaknya? Sekarang berkumpulnya kita di tempat ini adalah sedikit beberapa tetes bekas dari tangisan Nabi Muhammad SAW. Beradanya umat Islam di semua muka bumi ini adalah bekas-bekas dari tangisan Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Nabi Muhammad nangis meminta kepada Allah hingga jatuh rida beliau, yaitu sorban beliau jatuh dari pundaknya, sampai datang berdiri Sayyidina Abu Bakar membalikkan sorban Nabi Muhammad dan memeluk beliau dari belakang. Berkata, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, pasti Allah akan membantu kita, pasti Allah akan memberikan kita kemenangan. Dalam menangis mereka Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW terus menangis sampai pagi hari. Di saat pagi hari Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit hujan. Hujan yang Allah turunkan membantu para sahabat, membantu Rasulullah SAW dan mengganggu orang-orang kafir. Bagaimana perjalanan orang-orang kafir, diturunkan hujan menghambat perjalanan mereka. Karena itu di padang pasir, maka hujan yang turun mengubah pasir itu menjadi seperti lumpur yang menghambat perjalanan mereka. Dan hujan yang turun di kawasan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hujan gerimis yang menjadikan tanah kuat untuk diinjak, untuk mempercepat jalannya Nabi Muhammad SAW. Allah bantu Nabi Muhammad dengan segala segi, dari semua segi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut di Al-Qur'an bahwa Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu Nabi Muhammad. Kita lihat ini semua sebab apa? Sebab ketangguhan Nabi Muhammad untuk menjalani perintah Allah, dan ketangguhan dan keseriusan para sahabat Nabi Muhammad untuk menjalani perintah Nabi Muhammad, kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad yang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali dengan taat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita jalani hal-hal ini pada diri kita. Bagaimana kita taat kepada Nabi Muhammad dengan sesempurna mungkin. Kita taat kepada perintah Allah, maka Allah akan berikan kita bantuan, Allah akan berikan kita kemenangan dari bagian yang kita tidak sadari. Allahumma agim fina da'imat taqwa wa akfina min kulli mihnatin wa balwa. Allahumma saffi qulubana 'anil syawahib wa najjiha 'an mujibil khizya fil awaqib. Allahumma اشف مرضانا عافي مبتلانا اصلح خافينا وبادينا يا ربنا يا من برانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Baik pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, bahwasanya menjelaskan bahwa sesuai dengan janji Allah, bahwa Allah selalu bersama kita dan kita jangan takut. Dicontohkan seperti dalam perang Badar, di mana umat Islam hanya 300 orang melawan ribuan, dan akhirnya karena sesuai dengan janji Allah, maka kemenangan menjadi milik umat Islam. Dan tentunya jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Bagir bin Alwi bin Yahya, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Keadaan majlis demi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk sebaik-baik pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, khususnya tamu kita
yang datang dari Jeddah, guru kita tercinta Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, dan juga guru kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dan juga kakanda dari guru kita tercinta Al-Habib Munzir, yaitu Al-Habib Nabil bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, dan juga kedua putra guru kita tercinta Al-Habib Munzir, yaitu Al-Habib Muhammad dan Al-Habib Hasan ibn Al-Habib Munzir, dan juga guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Attas, Habib Hud bin Muhammad Bagir Attas, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Idrus, dan tamu-tamu kita, duta besar dari negara-negara, dan juga tamu-tamu kita, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah majelis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, Allah mudahkan urusan-urusan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama kembali di halaman Monas ini, di lapangan Monas ini, guna berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memperingati malam yang agung, malam diturunkannya Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Pada saat itu malam Al-Qadar Allah turunkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan mungkin malam hari ini juga menjadi malam Al-Qadar. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah catat kita sebagai orang-orang yang menghidupkan malam Al-Qadar dan mendapatkan pahala seperti menghidupkannya 1000 bulan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memperingati haul Ahlu Badar, para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 14 sahabat yang gugur di perang Badar, dan jumlah sahabat yang ikut di perang Badar ada 313 sahabat, di mana itu dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama tadi kita sudah dengarkan nasihat dari guru kita. Mereka orang-orang yang betul-betul teguh memegang perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kita bisa pelajari satu hal daripada terjadinya perang Badar ini. Mereka 313 sahabat yang ikut bersama Rasulullah ikut perang Badar, mereka yang patuh atas perintah Nabi kita Muhammad, mereka yang patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka di luar dari 313 tersebut, setelah mengetahui bahwa kaum muslimin tidak akan mendapatkan ir atau karnaval perdagangan, barang-barang dagangan milik mereka kaum muslimin, orang-orang muhajir, mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sebagian dari mereka orang-orang munafik itu kembali ke Madinah, tidak mau patuh kepada Nabi Muhammad, tidak mau ikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Satu hikmah yang bisa kita ambil, janganlah kita termasuk orang-orang yang bandel, orang-orang yang mengelak dari perintah Nabi Muhammad. Seringkali kita mengelak perintah Rasulullah, seringkali kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka mulai malam hari ini kita memperingati haul Ahlu Badar. Mudah-mudahan sifat-sifat mereka para Ahlu Badar kita bisa menyamai sifat mereka, amin. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka dengan keadaan perang Badar, tapi paling tidak kita menyerupai seperti ada daripada ikhwan jamaah majelis Rasulullah yang tadi kita lihat membawa nama-nama para sahabat yang ikut perang Badar, yang sampai berpakaian ingin menyerupai, mengingatkan kita, mengenangkan kita tentang perjuangan mereka para Ahlu Badar. Mudah-mudahan kita paling tidak bisa mencontoh mereka, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikitnya nasihat ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya berharap jamaah semuanya sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kemenangan Ahlu Badar terus kembali kepada kaum muslimin. Allah berikan kemenangan dimanapun kaum muslimin berada, dan mudah-mudahan dengan kita memperingati haul Ahlu Badar ini, Allah berikan pertolongan untuk saudara kita kaum muslimin dari barat sampai ke timur. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus tamu-tamu kita, dan juga saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimaafkan insya Allah.
Dan saya berharap insya Allah di event-event berikutnya kita kembali bisa berkumpul di Monas ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan izin pemimpin kita, gubernur kita Bapak Anies. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Majelis Rasulullah SAW saya yakin tidak akan mengecewakan Monas. Amin. Majelis Rasulullah tidak mau nginjak-nginjak lapangan yang ada rumputnya. Insya Allah jamaah Majelis Rasulullah nggak akan ngotorin Monas. Insya Allah. Dan nggak akan berebutan apapun. Insya Allah. Supaya insya Allah kita bisa terus mengumpul di Monas ini dan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan dari Monas ini sampai ke seluruh Indonesia Allah berikan kedamaian dan ketenangan. Allah berikan kelembutan dan keindahan dari dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Gubernur yang hadir mau mengizinkan kita insya Allah. Mudah-mudahan Pak Anies diberikan panjang umur, sehat afiat, amin. Cuman kalau saya boleh curhat minta satu aja. Kalau boleh sama Pak Anies dan juga Pak Sandi yang tadi hadir dan juga Pak Muhajirin UPT Monas. Kita ini Majelis Rasulullah ingin berzikir, ingin bersalawat, ingin berdakwah. Jadi mudah-mudahan insya Allah nggak dipersulit-sulit lagi, amin. Sebab udah ada surat izinnya dari Pak Anies, tapi masih ada aja yang bilang ini majelis ilegal, apa nggak ada izinnya atau apa dan lain sebagainya. Sampai mau naruh barang aja susah, sampai panggung aja 2 hari baru dipasang. Tapi insya Allah mudah-mudahan biar dicubit-cubit sedikit sama Pak Anies, amin. Amin ya Rabbal. Bukan kenapa-napa, kesian kru kita, kesian jamaah kita yang berjuang. Sampai kadang-kadang luar biasa kelelahan, kecapean sampai tidur di jalan, tidur di mobil pickup dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak polisi-polisi atau yang penjaga Monas mau membantu kerjasama. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ucapan saya terima kasih banyak khusus untuk Bapak Gubernur, Bapak Anies dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Sandi dan juga Bapak Kapolri dan juga Bapak Wakapolri yang insya Allah mudah-mudahan Allah angkat derajat semuanya, derajat dunia dan derajat akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut ini kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf yang akan memberikan tausiahnya untuk kita semua. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ala sawabighin ni'am wa ala anwa'i wa asnafil judi wal karam. Segala puji atas kesempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan atas kesempurnaan daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu subhanahu wa ta'ala an anzala hadzal qur'ana ala habibihi wa ja'alana min ummatihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu disampaikan kepada kita semua. Wa syarrafa alsinatana bitilawatihi. Dan Allah muliakan lisan-lisan kita untuk membacanya. Wa akrama uqulana bifahmihi. Dan Allah muliakan akal-akal kita untuk bisa memahaminya. Wa akrama qulubana bima'rifatihi. Dan Allah muliakan hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu bi'adadi darratil wujudi kulliha. Maka puji syukur kepada Allah sebanyak bilangan apapun makhluk dan benda yang ada di alam dunia ini. Wa lahul hamdu bi kulli harfin min hurufil Qur'ani ila abadil abad. Dan baginya segala puji atas segala huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran selama-lamanya. Wa nas'aluhu an yusalliya ala habibihi Muhammad. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi alqa al-Qur'ana ala fuadihi. Yang Allah tuangkan Al-Quran di dalam dadanya. Wa yassarahu bilisanihi. Dan teraplikasi melalui lisannya yang suci. Wa tajalla alaihi fi syu'unihi. Dan Allah tampakkan bukti-buktinya di dalam segala urusannya. Fakana khuluquhul Qur'an. Sehingga membuat budi luhur, budi pekertinya Rasul seperti Al-Quran. Sallallahu alaihi wa ala ahli baitihi at-tayyibin.
Dan salawat serta salam atas keluarga dan para sahabatnya yang baik. الذين هم مع القرآن إلى يوم الدين. Yang mana mereka itu para keluarga Rasul senantiasa bersama dengan Al-Quran sampai hari akhir. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat-sahabatnya seluruhnya. الذين أخذوا القرآن بقوة ويقين. Karena mereka para sahabat yang telah mengambil pedoman Al-Quran dengan sekuat-kuatnya pegangan. وعلى أهل القرآن جميعا ممن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. Dan kepada ahli-ahli Al-Quran yang menjalankan Al-Quran di dalam kehidupannya siang dan malam. جعلنا الله وإياكم منهم وفيهم. Semoga Allah jadikan kita semua yang hadir termasuk golongan-golongan tersebut. أيها الحضور في هذا الجمع المبارك. Wahai yang hadir di dalam perkumpulan yang penuh berkah ini. هؤلاء الحبائب والفضلاء والعلماء. Mereka orang-orang yang hadir pada malam ini dari kalangan para guru habaib maupun para pejabat. وحاكم جاكرتا والعاملين والشرطة وجميع من يخدم هذه البلاد. Dan seluruh daripada tatanan jajaran pemerintah di ibu kota Jakarta, dari Bapak Gubernur dan para kepolisian yang berada di dalam di saat ini. وجميع الحاضرين في هذا المكان ومن هم حاضرون من أماكن بعيدة. Demikian juga orang-orang yang terus serta hadir malam ini, hadir bersama, berkumpul bersama, maupun yang mendengar dari kejauhan. اعلموا أن الساعة التي نحن وإياكم فيها ساعة لا توزن بمثاقيل السماوات والأرضين كلها. Ketahuilah bahwa perkumpulan yang kita hadiri saat ini tidak bisa ditimbang dengan seluruh timbangan yang ada di langit dan bumi. إنها ليلة الفرقان. Sesungguhnya kita berada malam ini pada malam perpisahan dan malam perbedaan. الليلة التي فرق الله فيها بين الخير والشر. Di malam ini yang Allah jadikan malam 17 Ramadan sebagai pemisah antara yang baik dan yang buruk. وبين النور والظلمات. Pemisah antara kegelapan dan cahaya. وأظهر في هذا الوجود نبيه محمدا. Dan Allah tampilkan di dalam wujud alam semesta ini cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأعلن نصرته في هذا العالم. Dan Allah tunjukkan kemenangan untuk Rasul di alam dunia ini. وأنزل عليه في مثل هذه الليلة الفرقان الذي هو القرآن. Dan Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Furqan Al-Quranul Karim. ويقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, seandainya diturunkan Al-Quran ke alam semesta, bumi dan langit, semuanya akan lumer karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنرجو أن لا نقوم من المجلس هذا إلا وقد ظهر علينا أثر تنزلات بركات القرآن بالخشوع والخضوع في قلوبنا. Dan kita harapkan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya khusyuk dan patuh kepada apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. وهناك أمرين ينبغي الحديث عنهما في هذه الليلة، قضية نزول القرآن وقضية بدر ونصرة الله للمسلمين في ليلة بدر. Pada malam ini ada dua persoalan atau dua forum yang kita akan angkat dan kita akan bicarakan bersama. Yang pertama yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam dunia, dan pembahasan tentang peristiwa Badar. نعلم أن القرآن هو الميزان الذي يزن العباد بهم أعمالهم وأحوالهم. Kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan timbangan amalan kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai pondasi kita. الدنيا تكثر فيها الفتن. Dunia ini saat ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam fitnah-fitnah. وفي هذا الزمان اختلطت الأفكار.
Dan zaman sekarang bercampur aduk daripada seluruh pemikiran. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. Dan Rasul salawatu Rabbi wassalamu alaih 1400 tahun yang silam telah memberitahukan kepada kita tentang akan terjadinya wabah fitnah ini. قال لنا تكون فتن كقطع الليل المظلم. Akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي كافرا مسلما ويصبح كافرا. Yang dengan fitnah tersebut di akhir zaman, di sore hari seseorang masih muslim, dia masuki waktu pagi sudah keluar dari agama Islam. Di pagi hari dia masih muslim, di sore hari dia sudah murtad keluar dari agama Islam karena fitnah itu. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Dia jual agamanya daripada urusan dunia yang sedikit. قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ Lalu sahabat bertanya, lalu apa nanti yang akan kita harus lakukan ketika kita berjumpa dengan zaman itu, wahai Rasul? قال عليكم بكتاب الله. Hendaknya kalian memegang daripada Quranul Karim, kitab Allah. فإن فيه خبر من كان قبلكم. Karena banyak sekali pelajaran yang Allah titipkan dalam Al-Quran, peristiwa umat-umat sebelum kalian. وفيه نبأ من بعدكم. Dan di dalamnya ada berita-berita orang-orang yang sebelum kalian. وفيه حكم ما بينكم. Yang dipenuhi di dalamnya isi hukum-hukum untuk kalian. عرفنا بالقرآن التاريخ وعرفنا بالقرآن المستقبل وبالقرآن نعرف واقعنا. Kita mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran dari sejarah yang terdahulu dan yang akan datang dan yang akan terjadi di masa kita. نحن أمة لا تنطلق من الأفكار ومن العقول بل تنطلق من توجيه ربها سبحانه وتعالى. Karena kita ini sebagai umatnya Nabi tidak bisa mengambil hukum mengikuti otak kita satu persatu. Tapi kita harus mengikuti jalur koridor yang Allah tentukan ada di dalam Al-Quranul Karim. لأن العقول والأفكار يدخل عليها الشيطان بوسواسه. Karena akal dan pemikiran akan dirasuki oleh syaitan dengan waswasnya. ويدخل عليها نفثات النفس الأمارة بالسوء. Dan akal kita ini sangat mudah dibujuk rayu dan dimasuki bisikan-bisikan nafsu. ولكن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Akan tetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran tidak akan didatangi dengan kebatilan dari depan dan belakangnya. ونبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan Nabi kita sementara adalah utusan Allah yang tidak pernah berkata apa-apa melalui karena nafsunya, melainkan karena wahyu daripada Allah Subhanahu wa نرى taala. في زماننا هذا اختلافا كثيرا. Kita lihat di dalam zaman kita perpecahan, perbedaan yang sangat banyak. وكل يوم يأتينا أناس بأفكار جديدة. Bahkan setiap hari kita melihat oknum-oknum dan pribadi-pribadi membawa pemikiran yang beragam dan bermacam-macam. أناس تثقل عليهم مجالس الذكر ومجالس الصلاة على رسول الله. Orang-orang yang berat untuk hadir di dalam majlis zikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أناس ناصبوا آل بيت رسول الله الكراهية فما أعطوا آل بيت رسول الله حقهم. Bahkan kita mendengar oknum-oknum pribadi-pribadi yang sangat membenci anak cucu keluarganya Rasul, bahkan tidak memperkenankan sesuatu apapun untuk mereka. وأناس أرادوا أن يحقروا قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan orang-orang yang merendahkan daripada derajat para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأناس يريدون أن يجعلوا الدين والإسلام تنظيما من أجل أن يصلوا إلى أغراضهم وإلى مقاصدهم السياسية والمالية والاقتصادية. Ada juga di zaman kita sekarang golongan-golongan orang-orang yang menggunakan bendera agama untuk sampai pada puncak kedudukan duniawi, bukan karena tujuan ilahi tapi karena dunia semata. والآن تنشأ أفكار وأصوات خبيثة تريد أن تخرجنا عن سنة النبي وعن صحيح البخاري وصحيح مسلم وتكذيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan berkembang daripada pemikiran-pemikiran yang mengingkari daripada hadis-hadis Imam Bukhari dan Muslim
dan dari apa-apa yang dibawa daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن إن شاء الله تعالى محفوظون من هذه الفتن. Semoga kita berdoa dan berharap pada Allah, Allah lindungi kita semua daripada fitnah-fitnah tersebut. لأن هذا الإسلام والنور منذ أن دخل إلى هذه الأرض المباركة أرض إندونيسيا. Karena Islam dan cahaya Islam ketika masuk di dalam negeri kita Indonesia, استقبلته قلوب صالحة نظر الله إليها فوجد فيها قبولا للإسلام فقبلهم. Keistimewaan orang-orang Indonesia yang dengan polos dan ketulusan hati yang dipenuhi dengan cahaya, merekalah orang Indonesia menerima cahaya Islam dengan senang hati. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن القلوب استجابت طواعية وحبا لهذا الإسلام. Dan banyak daripada hati-hati yang benar-benar cinta tunduk menerima apa-apa yang ada dalam Islam. منذ أن جاء الإمام أحمد رحمة الله المشتهر بسنن أنبل إلى هذه البلاد وبدأ في نشاط الدعوة إلى الله ولا زالت أنوار تتفجر في هذه البلاد. Kita mendengar masuknya Islam dari mulai datangnya para wali songo yang diawali oleh Sunan Ampel, berlangsung dan berjalan terus itu cahaya turun-temurun sampai pada kita malam ini. ثم أكرم الله أن دخل الإسلام على يده حاكم الدماك الذي كان في ذلك الوقت في وسط جاوا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melewati daripada pemimpin Demak ketika itu. فقال له أنا دخلت الإسلام بسببك فأريد أن تكون أنت حاكما لهذه البلاد. Dia mengatakan, saya masuk Islam, dikatakan oleh Raja Demak, saya masuk Islam agar supaya engkau bisa menjadi pemimpin penasehat atau menjadi raja di kerajaan ini. قال له نحن لم نأتي لأجل الحكم ولا لأجل المال. Maka dia berkata, kami tidak datang karena untuk urusan hukum atau untuk urusan harta. إنما جئنا لأمانة الله وهي دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Utusan-utusan wali songo yang masuk ke negeri kita, yang sudah berada di dalam kerajaan Demak, mengatakan kepada Raja Demak, kami datang ke sini bukan ingin menjadi raja atau mencari harta dunia. Kami datang untuk menyampaikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. فأخذ وأولاده ومن كان معه في نشر الإسلام والقلوب تستجيب. Dan dia mengambil bersama anak-anaknya terus menyebarkan Islam dan setiap hati ketika itu menerima dan menerima Islam. ثم توافد على هذه البلاد من أهل الإسلام من أماكن كثيرة يدعون إلى الله والإسلام ينتشر حتى صارت إندونيسيا أكبر دولة للإسلام على كوكب الأرض كله. Sehingga datanglah generasi demi generasi dari berbagai macam negara masuk ke negeri kita membawa risalah agama Islam. Puji syukur kepada Allah sampai pada kita malam ini. وإن الشيطان الذي ناصب أبانا آدم العداء من أول يوم أكرم الله آدم في الخلافة على هذه الأرض لا زال يحسد هذه الاجتماعات المباركة التي هي لله وفي الله. Dan syaitan yang telah mengganggu Nabi Allah Adam dari pertama masanya terus menerus sampai detik ini. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini begitu banyak hati yang menyambut ketika kita berkumpul di tempat ini. ولا زال الله سبحانه وتعالى يظهر هذا الدين ويعلي مكانته في كل أرضه سبحانه. Tapi kita berbangga kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bisik rayu syaitan yang datang menimpa kita. Allah masih menunjukkan cahaya iman di hati-hati kita dan negeri kita. اسمعوا يا أهل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengarkanlah wahai yang hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. واعلموا كذلك Ketahuilah أن لحركة قلوبكم أثر عظيم. Karena setiap gerakan hati-hati kalian ada bekas yang mulia. وأن لأفعالكم ولأقوالكم أثر عظيم. demikian juga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang tergerak melalui akar pemikiran kita,
itu semua ada pengaruh tertentu. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita merubah diri kita sendiri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Cahaya Hati akan kembali setelah jeda ikan berikut. Tetap di iNews, Cahaya Hati Indonesia. نسأل الله ألا ننصرف من هذا المجمع إلا وقد امتلأت قلوبنا حبا لرسول الله. Dan kita malam ini minta sama Allah, tidaklah kita pulang dari tempat ini, mudah-mudahan hati sanubari kita satu persatu dipenuhi cinta kepada Rasulullah SAW. تكون قلوبنا بدرية إن شاء الله. Semoga Allah jadikan hati-hati kita seperti ahlu Badar insyaallah. وخلاصة الخلاصة التي ننصح أنفسنا وننصحكم بها. Dan ringkasan daripada rentetan ringkasan yang saya ingin sampaikan di dalam perkumpulan mulia malam ini, هو أن نثبت على قدم سندنا الصالح في اتصالنا بهذا الدين. Mari tetapkan langkah kita di dalam sanad bersama mereka para orang-orang soleh yang sudah mendahului kita. فاعلموا أن منهجنا هذا والذي كان عليه السيد منذر رحمه الله وعليه شيخنا الحبيب عمر وعليه السلف وكان عليه أهل أندونيسيا ولا زالوا هو علم وعمل ودعوة إلى الله تعالى. dan perlu kita ketahui bersama bahwa manhaj kita, bahwa kita punya pegangan yang sebagaimana dipegang ajaran tersebut oleh Habib Munzir, yang mana ajaran tersebut juga dijalani dan dipegang oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yang mana jalan tersebut telah dipegang juga oleh para aslaf, para leluhur-leluhur kita orang-orang saleh, yaitu ada 3. Yang pertama, mari bersama-sama perbanyaklah kita menuntut ilmu. Yang kedua, marilah bersama-sama kita amalkan ilmu tersebut. الدعوة إلى الله. Dan yang ketiga, marilah setelah kita berilmu dan beramal, sampaikan dalam bentuk dakwah apa yang telah kita ketahui bersama. نعتمد في علمنا على سندنا المتسلسل في أخذه. Bersandarkan dengan ilmu tersebut di mana kita mengambilnya yang berantai dengan sanadnya. نحب آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله. Yang harus kita jalankan yaitu kecintaan tulus kepada keluarganya Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul. فالصحابة قدوتنا Sahabat-sahabat adalah teladan kita. وأهل البيت عروتنا Dan keluarganya Nabi adalah pegangan kita. وطريقنا سند Dan jalan kita adalah sanad. ومنهجنا كتاب وسنة. Dan jalan syariat kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. لا نقدم شيئا على شريعة الله. Tidak kita mendahulukan segala sesuatu sebelum syariatnya Allah. نعظم شعائر الله. Kita mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah. نعظم الصلاة. Kita mengagungkan perintah salat. ونعظم الصوم. Dan kita mengagungkan puasa. ونعظم القرآن. Dan kita mengagungkan Al-Quran. ونحب الصالحين. Dan kita cinta kepada orang-orang saleh. نرى الاتباع لسيدنا محمد هو روح ديننا. Kita lihat bagaimana dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW itulah ruh agama kita. نعلم أن الاستقامة هي أعظم كرامة. Dan kita harus ketahui bahwa istiqomah itu adalah seagung-agungnya keramat. وأن الذي يكرمه الله بالعمل بسنن رسول الله يفوق عندنا من يأتي بالخيالات ومن يأتي بالكرامات. Dan mereka yang menjalankan di mana sunnah-sunnah Nabi SAW mereka menang dengan mendapatkan derajat dan kemuliaan-kemuliaan yang tinggi. لا نعرف الانحراف. Tidak ikut campur kepada apapun yang terjadi daripada sesuatu yang baru. ولا نسيء إلى أحد من المسلمين. Kita tidak berbuat buruk kepada setiap kaum muslimin. نحب أهل لا إله إلا الله أجمعين. Kita cinta kepada orang yang beriman semuanya. لا نقبل الفتن Kita tidak terima fitnah. ولا ندخل فيها. Apalagi kita terjerumus di dalam fitnah itu. طريقتنا واضحة Jalan kita jelas. ومنهجنا سمح. Dan jalan kita juga jalan pemaaf. لا أحد يأخذ منا مراده الدنيوي فنحن لا نسلم أنفسنا لأحد.
Dan tidak ada yang mengambil dari kita urusan dunia dan kita tidak serahkan diri kita untuk orang lain. ولا نبيع ديننا بأموال الدنيا كلها. Dan kita tidak akan menjual agama kita dengan apapun. الدعوة إلى الله وهداية الخلق غايتنا في هذه الحياة. Berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan hidayah, itulah jalan kita. هداية إنسان واحد في هذا العالم أحب إلينا من أن تأتينا أموال وذهب الدنيا كلها. Ketika kita mendengar ada satu orang bisa menjadi perantara orang lain mendapatkan petunjuk dekat kepada Allah, itu lebih menggembirakan saya, mengembirakan kita daripada saya mendapatkan dunia beserta isinya. إذا أدركتم هذه الحقائق Jika- وعرفتم هذا الطريق Jika kalian mendapati daripada hakikat-hakikat ini semua dan kalian tahu jalan ini, وصدقتم مع الله في الاستمساك به Dan jikalau kalian betul-betul di dalam ibadah kepada Allah dan berpegang teguh totalitas kepada Allah, فإنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يظهر أنوارا في هذه البلاد تتضاعف في كل عام. maka kita minta kepada Allah untuk setiap yang menjalankannya Allah timbulkan setiap cahaya di dalam seluruh wilayah dan negeri tercinta ini. نعم ينبغي لنا أن نعمر الدنيا بأن نؤدي واجبنا فيها. memang betul kita harus memakmurkan dunia dengan berikhtiar, dengan memakmurkannya sebagaimana semestinya. فليس من منهجنا العطالة والبطالة. Dan bukan dari manhaj kita dengan menggunakan waktu dengan sia-sia dan menghancurkan. ينبغي للشباب أن يعملوا. Maka bagi para pemuda saya sangat menganjurkan agar giat di dalam bekerja. وينبغي لإخواننا التجار من المسلمين أن يثابروا ويجتهدوا. Dan juga bagi mereka orang-orang yang berdagang untuk berusaha terus dan bersabar. وينبغي لطلبة العلم الذين يدرسون في المعاهد وفي الجامعات أن يتفوقوا. Maka demikian juga bagi para pelajar, santri, siapapun dia, maka seharusnya kalian bersemangat di dalam meraih ilmu dan berlomba-lomba di dalam mencapainya. ولكن يجعلون ذلك كله لله ورسوله. Tapi jadikan semua itu karena Allah dan karena Rasulullah. فإن كل إنسان مسخر لما خلق له. Karena setiap orang itu dikasih jalannya, bakal dikasih jalan dan dimudahkan jikalau Allah menghendaki. عندما يكون الحاكم مستقيما والتاجر مستقيما والعالم مستقيما فإن الله سبحانه وتعالى يرحم هذه الأمة. Dan ketika pemimpinnya yang lurus dan ulamanya yang lurus dan masyarakatnya yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan untuk negerinya. الله أنزل الكتاب بالحق والميزان. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan penuh kebenaran dan penuh keadilan. وقال لنا ورفع السماء رفعها ووضع الميزان. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meletakkan pertimbangan mana keadilan. حياتنا متزنة بميزان الله الذي وضعه في الأرض. Maka kehidupan kita harus kita sandarkan dengan keadilan yang Allah telah sampaikan kepada kita di alam dunia. وهذا الميزان ظهر في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. Dan keadilan ini sudah nampak dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك قال أهل العلم إذا اختل ميزان المجتمع اختل كل شيء فيه. Maka sehingga dikatakan oleh orang-orang yang berilmu, jikalau orang teledor di dalam keadilan yang sudah diatur, maka akan berantakan segala urusannya. قالوا إذا كان العالم يرجو الحاكم ويطلبه ويكون تحته اختل هذا الميزان. Dan kalau orang yang alim meminta kepada pemimpin, maka ini pula akan menjadikan dia rusak dari perjalanannya. وإذا استغنى الحاكم عن العالم كذلك فإنه يفسد ويدخل عليه الشيطان. Demikian para orang-orang yang berlaku menjadi hakim, jikalau dia tidak membutuhkan para ulama, maka hukumnya akan menjadi rusak dan berantakan. وإذا انفصل الناس عن أهل العلم فتوجهوا إلى من يلقمهم المعلومات من العالم الخارجي دخلت المفاسد على عقولهم. Maka demikian jikalau orang-orang yang memiliki hukum-hukum negara tidak bersandar segala sesuatunya kepada para ulama,
dia akan menerima ilmu-ilmu dari hal-hal orang-orang di luar kita yang bisa jadi itu dari pemikiran orang-orang yang di luar Islam. فإن شاء الله تعالى لا نتبدل ولا نبدل بما أعطانا الله تعالى. Dan insya Allah kita tidak akan berganti dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج النبوي المحمدي. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan yang benar seperti ini. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf. Beliau menjelaskan bahwasanya amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan melakukan doa bersama dengan guru-guru besar kita. Maka jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. كلمة أنصحكم بها في دقيقة الأخيرة. Dan akhir daripada ucapan, saya ingin memberikan nasihat untuk kepada kalian 1 menit. أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا. Wasiat saya pada malam ini, bertaubatlah kita kepada Allah dengan sesungguhnya taubat. وأن تغتنموا هذه الليلة لا يطلع الفجر إلا وقد أعدتم النظر في أنفسكم. Dan gunakanlah malam ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terbitnya fajar dan kalian mendapatkan kerugian dalam diri kalian. فإن في هذه الليلة فتح لا يكون في غيرها. Karena di malam ini terdapat rahasia, وفيها, karunia dari Allah yang Allah tidak berikan di malam lain. وفيها نور لا يكون في غيرها. Di malam ini ada cahaya yang Allah berikan, tidak diberikan di malam yang lain. فيها تجلي من الله لا يكون في غيرها. Banyak sekali anugerah yang tertumpah dan tercurah pada malam ini yang Allah tidak berikan di malam lain. فالعاقل من يغتنم هذه الفرصة. Orang yang hebat, pintar adalah mereka yang menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. ويشغل لسانه بذكر الله وقلبه بذكر الله. Dan memenuhi lisannya dengan zikir kepada Allah dan hatinya mengingat Allah. ونسأل الله أن يبارك في هذا المجلس وفي أهله. Dan semoga Allah berikan keberkahan di majelis ini dan semua yang hadir di dalamnya. وأحسن ما نتوجه به إلى الله ما طلبه الله منا. Dan sebaik-baik munajat kita kepada Allah, yaitu munajat yang diharap oleh Allah Subhanahu wa taala. فإنه قال لنا ادعوني أستجب لكم. Dialah Allah yang menyampaikan kepada kita, mintalah padaku akan aku kabulkan. فنتوجه إليه. Maka kita meminta kepadanya. ونقبل بقلوبنا عليه. Sambutlah dengan hati kita kepadanya. نعلم أنه ناظر إلينا. Dan pastikan kita semua menyadari Allah sedang menatap kita. أنه قريب منا. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita. أنه يعلم بما في قلوبنا. Allah Maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati وأنه sanubari. يرى مكاننا. Dia Allah melihat tempat kita. ويسمع Dan دعاءنا. dia Allah mendengar doa kita. وأنه رحيم. Dialah Allah Maha Pengasih. وأنه كريم. Dan dialah Allah Maha Dermawan. وأنه معطي. Dialah Allah Maha Pemberi. وأنه متفضل. Dan dialah Allah yang selalu mencurahkan anugerah. وأنه جواد. Dialah Allah yang Maha memberikan. وأنه يعطي أعظم مما نطلب. Dan dialah Allah zat yang senantiasa memberi di atas apa yang kita minta. وأنه حيي كريم. Dialah Allah yang malu di dalam memberinya. يستحي إذا رفع العبد يده إليه أن يردها صفرا. Dialah Allah yang sifatnya pemalu jikalau menolak orang yang sudah mengemis datang kepadanya. في هذه الليلة بات رسول الله رافعا يده إلى Di الله. malam ini Rasulullah menginap dengan mengangkat tangannya meminta. وهو يناجيه ويناديه. Sambil menangis, mengemis dan meminta pada malam yang sama seperti malam ini. حتى سقط الرداء الذي كان على كتفه. Sampai jatuh rida yang ada di punggung Rasulullah. وهو ينادي يا حي يا قيوم. Sambil bermunajat memanggil ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. تخيلوا في قلوبكم وعقولكم رسول الله وهو واقف يناجي ربه. Gambarkanlah di mata dan hati kita melihat Rasulullah yang meminta kepada ويديه Tuhan. المرفوعة إلى الله تعالى. Sambil menghayalkan Rasul sedang mengangkat tangannya sama seperti kita meminta pada Allah.
وكيف ينظر الله إلى حبيبه وهو يبكي له ويناديه. Bagaimana keadaan itu Allah memandang Rasulullah kekasihnya yang memanggil dan meminta kepadanya. فنرجو أن نكون معه يا رب العالمين. Maka kita meminta kepada Allah semoga kita senantiasa selalu bersamanya ya Allah. اللهم اربط دعاءنا بدعائه Ya Allah, ikatkan doa-doa kami dengan doanya. وأيدينا بيديه Dan ikatkan juga tangan yang kami angkat sebagaimana yang telah diangkat oleh Rasulullah. ولساننا بلسانه Dan lisan-lisan kami dengan lisannya Rasul. وقلوبنا بقلبه Dan hati kami eratkan dengan hatinya. وأرواحنا بروحه. Dan roh kita dengan rohnya. ونسألك اللهم بالعطايا التي تنزلت على قلبه ذلك اليوم أن تنزلها على قلوبنا. Ya Allah, kami mengemis sebagaimana Kau karuniakan hadiah kepadanya pada malam itu, berilah hadiah tersebut juga kepada kami di malam ini. اللهم إنا نسألك رحمتك Ya Allah, kami meminta rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. ونرجوك منتك. Ya Allah, kami juga meminta karunia-Mu ya Allah. اللهم انظر إلينا نظرة تصلح أحوالنا كلها. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan perbaiki keadaan-keadaan kami. فإن أيدينا امتدت إليك Karena tangan ini telah terjulur murni kepadamu ya Allah. وحالنا لا يخفى عليك. Dan keadaan kami Kaulah yang maha mengetahuinya. هذه مسائل نضعها بين يديك. Dan saat ini kami letakkan segala bentuk problematika dan permasalahan kami hanya kepadamu ya Allah. وظننا أنك لا ترد أحدا منا. Dan prasangka kami Kaulah tidak akan menolak siapapun yang meminta. ظننا أنك لا تخيب أحدا منا. Kami yakin dengan dugaan kami Engkau tidak akan membuat kami kecewa satu persatu ya Allah. اللهم اغفر ذنوبنا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. اللهم اغفر ذنوبنا. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. اللهم اغفر ذنوبنا. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. أولها وآخرها. Ya Allah, yang pertama maupun yang terakhir. ظاهرها وباطنها. Yang lahir maupun yang batin. ما نعلم وما لم Yang نعلم. kami ketahui maupun yang tidak وما kami أنت ketahui. به أعلم. Dan yang mana Engkau lebih اغفر mengetahuinya. ذنوب آبائنا وأمهاتنا. Demikian juga ampunilah dosa ayah dan ibu kami. وأولادنا وبناتنا. Dan keluarga dan putra-putri kami. وجيراننا وأحبابنا. Tetangga-tetangga kami dan siapapun yang kami واغفر cintai. ذنوب المسلمين أجمعين. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin يا seluruhnya. ربنا Ya Allah, إنك قادر Kaulah yang maha لا kuasa. يعجزك شيء. tidak ada yang tidak mampu Kau lakukan. ورجاؤنا في هذه الليلة Harapan kami kepadamu di malam أن ini. تغفر لنا جميعا. Yaitu Kau ampuni kami satu persatu ya Allah. حتى لا تبقى معصية في صحيفة مسطرة. Jangan tersisa dari kemaksiatan dosa di catatan-catatan kami. إلهنا عمنا جميعا بمغفرة تامة من عندك. Ya Allah, sempurnakan kami dengan ampunan-Mu secara merata ya Allah. واستر عيوبنا Tutuplah aib-aib kami ya Allah. واكشف كروبنا Ya Allah, lepaskanlah segala kesulitan kami. وانظر إلى قلوبنا. Pandanglah hati kami ya Allah. إلهنا وسيدنا Ya Allah, ya Tuhan kami. يا ربنا وخالقنا Wahai Tuhan kami, wahai yang يا menciptakan ولي kami. نعمتنا Wahai yang pelindung dan pemberi يا nikmat من kepada هو kami. حاضر معنا Wahai yang hadir bersama kami. وناظر إلينا Wahai Engkau yang sedang memandang kami. ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. Yang mana tidak tersembunyi apapun darinya segala قلوبنا kelakuan بين kami. يديك. Ya Allah, Engkau selalu memandang apa yang ada di hadapan-Mu. نشكو قسوة قلوبنا. Kami mengeluhkan kerasnya hati kami ya Allah. نشكو سواد قلوبنا. Kami mengeluh kepadamu ya Allah, hitamnya hati نشكو kami. ظلمة قلوبنا. Ya Allah, kami mengeluh kesulitan hati يا kami. رب من لهذه القلوب سواك. Ya Allah, siapa lagi pengobat hati ini kalau bukan Engkau ya Allah. نورها بأنوار وجهك الكريم. Cahayakan dengan cahayamu ya Allah. أزح ظلماتها بنور وجهك الكريم. Bersihkan kegelapan ini dengan rahmat-Mu ya Allah. أزل قساوتها بنور القرآن العظيم. Ya Allah, hilangkan kotorannya dengan cahaya Quranul Karim. إلهنا أنزل أسرار القرآن على قلوبنا. Ya Allah, turunkan rahasia Al-Quran pada hati kami semua ya Allah. وأنوار القرآن على أفئدتنا. Dan cahaya Al-Quran berikan di hati-hati kami. وبركات القرآن في كل ذراتنا. Demikian
demikian keberkahan di dalam kehidupan kami semua ya Allah. اللهم هبنا معرفتك Ya Allah, hadiahkan kami mengenalmu وامنحنا محبتك Dan berikan karunia cinta kepadamu. وأذقنا لذة القرب منك Berilah kami lezatnya untuk mendekatkan diri padamu وبرد عفوك Dan rasa indah dinginnya rasa maafmu ya Allah. وحلاوة مغفرتك dan manisnya pengampunanmu. اللهم اعتق رقابنا من Ya النار Allah, lepaskanlah belenggu-belenggu اللهم kami dari اعتق api neraka. رقابنا من Ya Allah, النار. selamatkan kami dari api neraka. اللهم اعتق رقابنا من Ya Allah, النار lepaskanlah belenggu neraka dari kami ya ورقاب Allah. آبائنا وأمهاتنا Dan belenggu orang tua kami dan keluarga أهلنا kami. وأحبابنا Dan orang-orang kami cintai. والمسلمين Dan أجمعين kaum muslimin semuanya. اللهم اعتقنا من Ya النار Allah, bebaskan kami dari api اللهم neraka. اعتقنا من النار Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. اللهم اعتقنا من غضبك Ya Allah, bebaskan kami dari اللهم murkamu. اعتقنا من سخطك Ya Allah, bebaskan kami dari murkamu. اللهم اعتقنا من البعد عنك Ya Allah, ampunilah kami, jangan kau jadikan اللهم kami musuhmu. اعتقنا من الذنوب Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. اللهم اعتقنا من العيوب Ya Allah, lepaskan kami daripada aib. إلهنا فك كيد الذنوب من قلوبنا Ya Allah, lepaskan belenggu dosa dari hati kami. ارزقنا توبة نصوحا Karuniakan kepada kami, ya Allah, taubat yang tulus, ya طهر Allah. بها أجسادنا Dan dekatkanlah ruh dengan jasad طهر kami. بها قلوبنا Sucikanlah hati kami. وطهر بها نفوسنا Dan cahayakan jiwa-jiwa kami. أزل ذنوب عيوننا Ya Allah, lepaskanlah belenggu وذنوب dosa mata kami. ألسنتنا Dan juga dosa-dosa lisan kami. وذنوب آذاننا Dan dosa telinga-telinga kami. وذنوب أيدينا وأرجلنا Dan dosa tangan dan kaki kami. وذنوب بطوننا وفروجنا Dosa perut kami dan kemaluan kami, اللهم ya أنزل Allah. علينا رحمة في هذه الساعة Ya Allah, turunkan rahmat-Mu di saat ini. اللهم نسألك سحابة من سحائب الجود Ya Allah, kami memohon karunia-Mu yang maha dermawan. تمطر علينا وعلى أهل الوجود Menghujani hati-hati kami dan semuanya. تلحق بها الشقي بالمسعود Hingga membuat orang celaka menjadi bahagia, ya Allah. تغسلنا بها غسلا تاما Yang mana mensucikan dengan pensucian yang sempurna. إلهنا أقبل بهذه القلوب عليك Ya Ya Allah, Allah, terimalah mereka semua kepadamu, ya Allah. كلها بفضلك عليك semuanya dengan keutamaan-Mu atas kami. وعزتك ليس في الوجود أحلى من معرفتك Sehingga tidak ada membuat kelezatan untuk mereka ولا kecuali ألذ من mengenalmu. مشاهدة أنوارك Dan tidak ada yang lebih indah dibandingkan menyaksikan ولا من cahayamu. مرافقة حبيبك Dan tidak ada yang lebih indah untuk mereka dekat dengan kekasihmu ولا Muhammad. وجد رضوانك Dan tidak ada yang lebih indah dari keridhaan-Mu. فنسألك يا رب معرفتك Ya Allah, kami memohon pengenalan kepadamu, ya Allah. ونسألك رضاك Kami meminta ridha-Mu. ومرافقة حبيبك ومصطفاك Dan bisa berkumpul bersama kekasihmu. إلهنا وسيدنا Wahai Tuhan kami, لقد بكى لك حبيبك هذه الليلة يقرع بابك في طول الليل Ya Allah, di malam yang sama dahulu nabimu pernah menangis, يناديك ya Allah. بصوته المحبوب yang memanggilmu dengan suara kecintaan, يناجيك بقلبه الموهوب Berteriak dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran. يسترحمك لهذه الأمة untuk menjadikan rahmat kepada seluruh umat. ويستعطفك لهم Dan menitipkan kepadamu. وهو يقول لك يا حي يا قيوم Dialah mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum. فقبلت دعاءه Lalu kau kabulkan doanya. ولبيت نداءه Dan kau penuhi panggilannya. ووعدته النصرة Dan kau janjikan kemenangan. اللهم فانصرنا بنصرته يا رب. Baik pemirsa Cahaya Indonesia, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir pada hari ini. Di antaranya ada Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, ada Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, Habib Bagir bin Alwi bin Yahya,
Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf beserta guru-guru besar lainnya. Untuk itu saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengikuti akun sosial media kami di Twitter @cahaya_inews, juga di Instagram @cahayahati_inews. Akhirnya saya Diki Sanjaya mohon pamit mundur. Sampai jumpa di Cahaya Hati Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الحشر ما لا